Di peta dunia, mereka adalah tetangga yang mustahil dipisahkan. Satu pulau, satu laut, satu rumpun bahasa. Tapi jika Anda mendengar jantung kedua bangsa ini, Anda akan mendengar dua irama yang berbeda. Indonesia berdebar dengan ritme revolusi, Malaysia berdetak dengan tempo stabilitas. Mengapa? Jawabannya bukan hanya pada jenis penjajahnya. Jawabannya terletak pada harga yang mereka bayar untuk merdeka, dan siapa yang diizinkan membayar harga itu. Ini kisah tentang dua takdir serumpun. Indonesia dibentuk oleh penderitaan total. Belanda menerapkan penjajahan langsung, direct rule, yang menghancurkan hierarki tradisional dan mengeksploitasi setiap jengkal tanah. Ketika Jepang kalah pada tahun 1945, yang mengisi kekosongan kekuasaan bukanlah elit istana, tetapi pemuda, laskar, dan tokoh pergerakan yang marah. Kemerdekaan Indonesia adalah fakta yang direbut melalui Perang Kemerdekaan tahun 1945 hingga tahun 1949. Rakyat sipil yang sebelumnya ditindas tidak punya suara menjadi aktor utama. Mereka mengambil alih senjata, menolak kembali ke status budak. Inilah yang disebut kedaulatan rakyat absolut. Kedaulatan rakyat yang mutlak ini yang melahirkan jiwa egaliter yang radikal. Setiap rakyat merasa berhak berteriak, merasa setara bahkan dengan presiden, karena mereka adalah pemilik sah republik yang dibayar dengan darah. Inilah fondasi kegairahan dan dinamika politik Indonesia. Mari kita ke Malaysia. Malaysia dibentuk oleh ketertiban komunal. Inggris menerapkan protektorat, indirect rule. Mereka mempertahankan struktur tradisional Raja-Raja Melayu sebagai simbol kedaulatan, menjadikan mereka buffer atas penjajah dan rakyat. Kemerdekaan Malaya pada 1957 adalah persetujuan sah yang diformalkan di Konferensi London. Kemerdekaan adalah hadiah dari negosiasi, bukan rampasan dari pertempuran berdarah massal. Kekuasaan baru diserahkan dari Ratu Inggris ke Raja-Raja Melayu, kemudian ke Perdana Menteri. Hal ini melahirkan jiwa hierarkis dan konsensus. Negara didasarkan pada kontrak sosial yang sangat jelas, Melayu dengan keistimewaan dan etnis lain dengan kewarganegaraan. Setiap warga belajar untuk menyesuaikan diri pada sistem yang menjamin keseimbangan komunal dan stabilitas. Dari dua kelahiran itu lahirlah dua sistem kepemimpinan yang berbeda. Di Jakarta, Indonesia memiliki sistem presidensial yang cenderung konfrontatif. Pemimpin harus kuat, tegas, dan mampu memimpin jutaan orang yang berjiwa revolusioner. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Politik adalah gelanggang adu idealisme dan kerap berujung pada friksi jalanan, sebuah katarsis demokratis yang diwarisi dari Perang Kemerdekaan. Di Kuala Lumpur, Malaysia memiliki sistem monarki konstitusional parlementer yang cenderung konsensual. Kedaulatan tertinggi adalah yang di Pertuan Agung atau Raja. Pemimpin, Perdana Menteri harus piawai menyusun koalisi dan kesepakatan antar etnis. Politik adalah upaya menjaga harmoni dan stabilitas di atas segalanya. Kerusuhan komunal peristiwa 13 Mei 1969 adalah trauma yang harus dihindari. Indonesia mencari keadilan dan kesetaraan dengan mengorbankan ketertiban. Malaysia mencari ketertiban dan stabilitas dengan mengorbankan keterbukaan politik radikal. Indonesia, negara yang lahir dari darah rakyat, tak pernah mati semangatnya, bergolak, menuntut, berteriak. Inilah kebanggaan Indonesia.
Indonesia tidak pernah menyerah pada penindas siapapun itu. Malaysia, negara yang lahir dari tinta perjanjian, tenang, teratur, terstruktur, membangun stabilitas yang diimpikan banyak negara. Malaysia menjaga warisan dan ketertiban di tengah keberagaman. Dua jalan ini adalah strategi bertahan hidup dari rumpun yang sama. Bukan siapa yang lebih baik, tapi siapa yang lebih setia pada harga yang dibayarnya. Satu memperjuangkan kemerdekaan untuk keadilan dengan teriakan, satu memperjuangkan kemerdekaan untuk harmoni dengan senyap. Dan inilah letak perbedaannya, bahwa sejarah meski berakar sama tidak pernah menumbuhkan pohon dengan cabang yang serupa. Satu rumpun, dua bangsa, dua karakter. Terima kasih sudah menonton. Jika ini bermanfaat, sebarkanlah khususnya ke generasi muda pemilik masa depan bangsa. Historia Vitae Magistra, sejarah adalah guru kehidupan. Via Historia, melalui sejarah kita temukan arah.